Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Baik. Saya nggak masuk hari ini. Siapa? Mantap. Kurang tahu. UTS kan sudah mendapatkan materi persamaan kuadrat. Nah, sekarang kita akan mempelajari materi baru materi baru yaitu fungsi kuadrat. Nah, ada yang sudah tahu fungsi itu apa? Ada yang tahu? Bisa menjelaskan fungsi dulu. Fungsi itu apa? Nah, kalau arti dari kata fungsi kita kalau baru bahasa terjemahan. Nah, kalau di matematika fungsi itu ibarat sebuah mesin, di mana mesin itu kan mengolah suatu bahan menjadi hasil atau barang jadi. Nah, kalau di matematika itu mesin itu ya namanya itu fungsi. Jadi nanti kita punya bahan, kita masukkan ke fungsi dan dia nanti bakal menghasilkan sesuatu. Nah, kita pun juga bisa disebut sebagai fungsi juga. Kalau kita manusia kalau dimasukin hal-hal yang baik, insya Allah juga keluarnya bakal baik juga. Nah, kira-kira apa bedanya antara fungsi kuadrat dengan persamaan kuadrat? Coba persamaannya dulu. Kira-kira persamaannya apa? Ya jelas ya, kalau sama-sama kuadrat, berarti nanti dia pakai variabel dengan pangkat tertinggi yaitu pangkat kuadrat itu pangkat berapa? 2. Nah, kalau sama kuadratnya kemarin bentuknya sudah kita tahu semua. Bentuknya apa? AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Nah, kalau fungsi kuadrat bentuknya hampir sama, yaitu fx sama dengan x kuadrat plus x plus c. Bedanya kalau tadi sama dengan 0, kalau ini sama dengan sekali fx. Nah, fx ini bisa kita sebut dengan nilai y karena fx itu sama dengan y, itu hasilnya. Jadi ibarat fungsi itu mesin, prosesnya itu ya ini a kuadrat plus x plus c itu yang proses. Datanya itu berupa x dan hasilnya itu berupa y. Paham? Baru konsep dasarnya dulu. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai apa itu fungsi kuadrat, kemudian bagaimana menyajikan fungsi kuadrat menggunakan tabel, sama bagaimana menyajikan fungsi kuadrat menggunakan persamaan, dan nanti disajikan dalam bentuk grafik di koordinat kartesius. Dulu kelas berapa belajar koordinat kartesius? 8. Nanti insya Allah bisa lancar. Nah, kalau tadi kan fungsi kuadrat yaitu polinomial dengan pangkat tertinggi 2. Itu kan penelitiannya tadi udah 4. Nah, untuk unsur fungsi kuadrat itu sama kayak sebelumnya. Jadi f itu bisa kita samakan dengan y, itu kita sebut sebagai variabel terdekat. Kemudian nilai x-nya itu sebagai bahannya kita sebut sebagai variabel bebas. Terus AB bagaimana yang kita tahu itu koefisien dan C konstanta. Nah, mungkin ada yang bisa menjelaskan apa yang dimaksud variabel terdekat sama variabel bebas? Itu ada yang bisa? Kenapa X itu dikatakan variabel bebas? Kenapa Y itu variabel terikat? Saya mau coba merusak salah juga nggak apa-apa. Dari katanya saja, kenapa kok X itu bebas sedangkan Y itu terikat? Oke, kalau pada tahu, yang tahu, cara tadi fungsi itu kan sebuah mesin dan X itu sebagai bahannya. Karena X itu sebagai bahan, ya kita bebas dong mau menentukan bahannya mau
gimana. Tapi kan kalau hasil ya itu nanti hasilnya ya sesuai apa banyak yang kita masukkan. Makanya dia itu terikat sama X yang kita masukkan. Makanya X itu bebas, sedangkan Y itu terikat. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see from up here. The world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Sometimes you need to go and take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. You and me were meant to be in the great outdoors, forever free. You and me, meant to be in the great outdoors, forever free. Nah, mari kita bentuk kelompok. Kita berikan 8 kelompok, masing-masing kelompok 3 sampai 4 anak. Baca itu, enggak dengan berhitung. Yang setuju berhitung. Bisa. Mesti ini kalau nggak mau berhitung mesti sirkel-sirkelan. Ya bisa nggak? Itu aja temennya, berarti itu aja. Ya kita itu berarti 1 sampai 8. Ya dari ini. Istirahat langsung berkelompok. Silakan yang ada. Kemarin aku udah kirim sama Mbak bahwa bahwa cek kemana. Nah itu nanti dia gambarnya dari tukang sama nanti. Nah kan nanti jadi kembali antar kelompok beda-beda. Kalau tanya kelompok lain juga sama.
semua kelompok sudah dapat lembar kerjanya kan? Nah, teknis pengerjaannya silakan itu dikerjakan. Itu sudah ada langkah-langkah petunjuk pengerjaan soalnya. Jadi poin A sampai D, poin A sampai D, kerjakan di belakangnya, berarti di sini dibalik. Nah, dibalik ini nanti dibagi dua garis. Misal yang sebelah sini A, yang fungsi pertama, ini fungsi kedua, terus ini nanti sini fungsi 3, fungsi 4, gitu ya. Terus yang poin E, nanti dari 4 fungsi atau yang kelompok 7 sama 8 itu 3 fungsi, itu semua gambarnya taruh di sini. Jadi dari 4 fungsi ini semua gambar harus di sini dengan warna yang berbeda. Jadi ada 4 warna. Misal yang satu hitam, satu ini merah, satu ini biru, satu ini hijau atau oranye. Yang penting beda nanti. Kalau misal cuma mentok ada 3, satu ini pakai pensil nggak apa-apa. Yang penting kelihatan beda. Mana? Yang kelompok 78 cuma ada 3 fungsi. Nah nanti ini kan untuk koordinat kartesiusnya ini belum ada angkanya. Nah terus ini cara menentukan angkanya nanti intervalnya gimana? Itu nanti berdasarkan poin B dulu. Nanti dari 4 fungsi ke dalam bentuk tabel. Nanti kalian lihat nilai paling kecil, nilai x-nya berapa, paling besar berapa. Terus yang y paling kecil berapa, paling besar berapa, nanti disesuaikan biar pas. Jadi nggak harus dari 0 sampai 1, min 2, min 3 nggak harus urut ya kompa. Tapi kan tadi yang ini kan dari 0 langsung min 2, langsung min 4, langsung min 6, itu boleh. Jadi nanti menyesuaikan aja, sesuai kebutuhan. Ada yang ditanyakan nggak? Nah nanti semua anggota harus ditulis di bukunya masing-masing ya. Oke, selamat mengerjakan. Kalau ada yang nggak paham silahkan tanyakan aja Bapak. Oke, baik semuanya minta perhatiannya ya. Karena waktunya sudah habis dan pengerjaan KPD-nya belum selesai, silakan KPD-nya bisa dibawa pulang dikerjakan di rumah, bisa kelompok yang bisa. Kalau mau kerjakan yang jauh ya bersama ibu. Ini silakan kerjakan KPD-nya di rumah. Nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Oke, karena waktunya sudah habis. Dari Bapak mohon maaf bila ada kesalahan. Sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke, berdoa untuk keyakinannya masing-masing, berdoa dulu. Oke, berdoa selesai. Pak tutup. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.